Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif. Budaya positif ini sama-sama kita ketahui, ya, budaya itu adalah hal yang biasa atau yang telah lama ada. Nah, di sini kita akan mengambil yang positifnya. Jadi budaya itu banyak macam. Sebelum kita masuk materi, Bapak Ibu semuanya, di sini ada kesepakatan kelas yang juga ini bisa kita lakukan saat kita pertama masuk di kelas kita. Jadi kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama, semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Terus selanjutnya berpendapat setelah dipersilakan. Terus berpartisipasi penuh secara aktif. Oke, sebelum kita masuk di sini Bapak Ibu, saya ingin speaking untuk memecahkan suasana kalau di dalam pembelajaran kepada siswa. Speakingnya adalah clue-nya adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Nah, itu clue-nya. Jika 4 itu 1, maka 88 berapa? Kira-kira Bapak Ibu? Jika 4 itu 1, 88 berapa? Clue-nya tadi adalah bumi itu bulat. Dua. Oke, Bapak Ibu yang lain. Jika 4 itu 1, maka 88 itu adalah 4. Jika 30 itu 1, maka 60 itu berapa? 1, 2, 62. Oke. Satu lagi. Jika 300 itu 2, maka 10 itu berapa? Maka 10 itu adalah 1. Ingat, clue-nya adalah bumi itu bulat. Jadi dihitunglah 8 itu nolnya ada, bulannya ada 2. Jika 88 maka bulatan di dalam 88 itu ada 4. Baik, kita lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal adalah kebajikan umum. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Di sini kita mungkin mengartikan disiplin ini secara umumnya adalah bentuk ketegasan kita kepada murid untuk menjalankan semua aturan yang kita buat. Contoh, tidak boleh terlambat sekolah, baju harus dimasukkan, dan macam-macam yang lain telah kita terapkan di sini. Tapi disiplin di sini, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas dan di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kita sering menghubungkan disiplin itu dengan hukuman. Jika tidak masukkan baju, kita hukum. Terlambat masuk kelas, kita hukum. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidak nyaman.
Nah, ini maksudnya. Jadi di dalam UKM kata disiplin itu lebih cenderung kepada student center, itu berpihak kepada murid atau berfokus kita kepada murid dengan melihat kebutuhan murid tersebut. Jadi kita mau cenderung kata disiplin itu tertanam kepada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berupa pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan waktu ke waktu. Nih, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah kalau dulu kita namakan dengan kontrak pelajar. Jadi kita membuat kesepakatan kepada murid untuk menjalankan disiplin. Tapi di sini Bapak Ibu semuanya, keyakinan kelas ini bukan kita yang membuat, tapi merumuskannya kita. Kita berikan kepada siswa itu di dalam kelas, setiap guru itu mempunyai keyakinan kelas. Kita berikan, silakan siswa semuanya membuat kata-kata yang ingin kita terapkan. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah video saya membuat keyakinan kelas. Di sini saya menjelaskan keyakinan kelas terlebih dahulu kepada siswa kita. Di sini saya masih menjelaskan apa yang maksud dengan keyakinan kelas. Di sini siswa nanti akan membuat dulu aturan-aturan kelas yang mereka inginkan. Di sini saya berkalikan kepada seluruh siswa untuk kertas, mereka akan menuliskan di sana tentang aturan kelas yang akan mereka buat sendiri atau kesepakatan siswa bersama. Di sini mereka secara individu meruangkan aturan apa yang mereka inginkan di kelas ini. Di sini siswa dengan menempelkan apa yang mereka tulis tadi. Semua siswa akan menempelkan tentang aturan yang mereka inginkan. Jadi sebagai siswa aktif dalam membuat kesepakatan kelas. Di sini saya akan membacakan kembali. Karena kertas itu telah ditulis nama mereka, dan saya akan membacakan kembali apa yang telah mereka tulis. Tidak boleh membuli bersama teman.
Oke, kalau Ibu, ini adalah video saya membuat keyakinan kelas di dalam kelas 9. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, itu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia tentu kita mempunyai kebutuhan. Apalagi kita seorang pendidik, kita harus tahu bagaimana kebutuhan siswa kita. Kita jangan hanya melihat mereka mampu atau harus siap dengan apa perintah kita, dengan apa aturan yang telah kita tetapkan. Tapi di sini kita juga melihat kebutuhan siswa kita. Yang pertama, ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, terus kebebasan. Inilah yang harus kita ketahui untuk siswa kita. Kebutuhan mereka apa yang belum terpenuhi. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, di sini kita harus melihat siswa kita itu. Apa kita melihat siswa kita itu sedang tidur di kelas, atau loyo saja, atau tidak bersemangat? Jangan kita hukum secepat mungkin atau langsung kita ambil tindakan. Tapi kita tanyakan dulu, nah, apakah dia sudah makan, apakah di rumah makannya berapa kali dalam sehari, nah, bagaimana keadaannya sehari-hari di rumah. Ini yang kita tanyakan dulu. Jadi kita tidak boleh mengambil sikap langsung. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar mereka. Terus yang kedua yaitu adalah kesenangan. Nah, karena kebutuhan manusia itu perlu kesenangan, perlu untuk merefreshkan diri. Jadi hal apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk membuat mereka senang. Mungkin di dalam belajar kita harus ada speaking, ya, dan yang lain-lain. Terus selanjutnya penguasaan. Nah, siswa itu butuh untuk menampilkan diri mereka, butuh kekuasaan. Kekuasaan di sini tanda kutip harus hal-hal yang positif. Jadi kita arahkan mereka ke sana. Terus selanjutnya itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Siswa kita juga membutuhkan kasih sayang, dan diterima oleh seluruh guru. Karena selama ini mungkin kita beranggapan siswa yang nakal atau siswa yang jahat itu mungkin kita abaikan atau terabai. Tapi di sini sebenarnya Bapak Ibu guru, kita harus meratakan semuanya siswa itu. Harus kita terima semuanya. Kasih sayang dan rasa diterima, terus kebebasan. Terus selanjutnya Bapak Ibu, inilah 5 posisi kontrol kita. 5 posisi kontrol kita ini harus kita punyai. Di sini nanti kita akan melihat posisi kontrol mana yang ada pada diri kita. Yang pertama motivasi, identitas berhasil sukses, identitas berhasil sukses. Terus di sini ada posisi kontrol menghindari, yaitu penghukum. Posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di posisi kontrol ini, guru yang mana kita di sini? Posisi kontrol kita. Kalau kita sebagai penghukum, tentu kita posisi kontrol kita sering menghukum, siswa. Sedikit salah kita hukum. Nah, termasuk. Terus menghardik. Guru berbuat apa yang untuk penghukum, guru seperti apa yang dikatakan penghukum itu, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itulah guru-guru yang ada pada posisi kontrol penghukum. Terus yang membuat orang merasa bersalah, posisi kontrol mana pula? Guru seperti apa pula yang berada pada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah? Yaitu adalah berceramah, mengatai-ngatai,
terus membuat siswa itu kecewa. Nah, itu adalah guru yang posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Nah ini. Terus selanjutnya teman. Nah, di teman ini guru seperti apa pula yang ada posisi kontrol di sini, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi sudah ada jalan keluarnya. Ini teman. Nah, murid dekat dengan gurunya dengan bisa untuk bercerita atau curhat dari siswanya di pada posisi kontrol ini. Terus pemantau. Nah, guru pemantau menghitung dan mengukur. Nah, dia hanya memantau. Setelah itu nanti mereka akan mencarikan jalan keluarnya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini adalah posisi kontrol guru sebagai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya. Dia tidak menghukum, tidak membuat merasa bersalah, tidak pula menjadi teman, tidak pula pemantau, tetapi menjadi manajer. Menanyakan, membuat pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus selanjutnya, ini terakhir, Bapak Ibu Guru, segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini adalah penyelesaian masalah untuk siswa kita. Penyelesaian masalah di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Terus yang ketiga yaitu nilai-nilai yang telah kita sepakati. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan. Di segitiga restitusi ini adalah satu penyelesaian masalah untuk siswa. Contohnya, siswa itu bermasalah, ada kasus, kita panggil, atau mereka sendiri yang datang kepada kita. Setelah mendatangi kita tanyakan dulu, yaitu menstabilkan identitas. Kita tanyakan, apa yang telah kamu lakukan? Mereka akan menjawab sendiri. Oh, saya tadi ribut di kelas, Pak. Saya ribut di kelas karena teman-teman saya membuli saya. Tentu saya melawan. Saya kembali ribut dengan mereka atau mengatai-ngatai mereka. Nah, tentu di sini menstabilkan di sini kita menjawab, oh itu masalahnya. Pantas kamu marah, teman-teman kamu membuli kamu. Kalau di posisi itu saya berada di posisi kamu, tentu saya juga akan marah karena itu adalah sifat manusia. Nah, di sini kita stabilkan identitas dia dulu. Apa yang terjadi? Jangan langsung kita bentak. Setelah kita stabilkan identitas, kita validasi kebutuhannya. Validasi kita tanyakan pada siswa kita, kalau kebutuhan apa yang kamu inginkan di sana? Apa yang terjadi? Ini kebutuhan, validasi kebutuhan. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita tanyakan keyakinan jelas apa yang telah kamu lakukan tadi. Oke, silakan. Oke, Berli, silakan Berli memberikan pendapatnya tentang budaya positif ini. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Winanda tadi, CIP Angkatan 8 Kabupaten Kampar. Dari penjelasan tadi menambah ilmu atau pengetahuan kita tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Terutama yang saya apresiasi tadi adalah aksi nyatanya langsung di dalam kelas membuat keyakinan kelas. Yang kata-katanya harus kita buat positif mungkin. Tidak nampak dia ke kata-katanya negatif yang membebani anak, tapi dari dalam diri anak yang membuat sendiri keyakinan apa yang harus dilaksanakannya atau yang dijaganya. Dan apabila dia melanggar dari keyakinan tersebut, tadi sudah dijelaskan, maka kita harus pergi ke segitiga restitusi atau restitusi anak tersebut.
Di sini juga saya merasa merasa dalam diri kita juga kita sebagai seorang guru yang sering membuat anak itu sebagai penghukum. Posisi kita sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau atau manajer ya Pak. Bukan sebagai pemantau atau manajer, yang banyak hanya sebagai penghukum atau pembuat masalah rasanya tidak juga banyak. Yang banyak juga antara penghukum dan merasa membuat sebagai teman. Yang saya tanyakan di sini Pak, ada yang saya dengar bahwa sekarang ini, apa menurut pendapat Bapak, kalau kita tuh memberikan hadiah kepada anak-anak itu, apakah termasuk budaya yang baik atau budaya yang tidak baik? Kalau menurut saya, memberikan hadiah itu kan memotivasi anak, tetapi ada dalam penjelasan di program Guru Penggerak atau banyak untuk hadiah itu kurang baik diberikan kepada anak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Erli yang telah membantu memahami. Bu Erli ini juga wisadawan CGP Angkatan 6. Ya, baik Bu Erli, tadi Bu Erli sudah memberikan penjelasan atau mengulang kembali tentang kelima posisi kontrol anak. Benar, di sini kita masih di dalam posisi kontrol penghukum, sebagai penghukum. Idealnya yang paling bagus di dalam 5 posisi kontrol itu adalah sebagai manajer. Di sana kita bisa menyelesaikan masalah atau kasus anak tanpa membuat anak itu atau mencarikan jalan keluar untuk anak tanpa anak itu merasa merasa tertindih, merasa dipojokkan. Tetapi sebagai manajer ini kita lebih banyak menanyakan dulu, menstabilkan identitas. Terus tadi Berli menanyakan apakah reward atau hadiah itu bagus atau tidaknya kita berikan kepada siswa, itu siswa yang berprestasi. Ini saya akan memberi masukan bahwasanya budaya positif itu memang bagus dilaksanakan di sekolah kita ini, karena ini budaya yang kita lakukan itu akan memberikan motivasi dan inovasi kepada siswa kita, kepada kita sendiri untuk memajukan, untuk mengembangkan sekolah. Dan kemudian kemarin yang kami praktikan tadi di dalam penyampaian dari Pak Dinanda tadi, masalah budaya positif yang telah diberikan kepada kelas siswa tersebut itu sudah memberikan suatu masukan seperti dalam memberikan suatu untuk memberi ini yang bentuk-bentuk budaya positif ini yang disiplin ini dan dia. Namun saya memberi masukan di situ itu harus disimpulkan atau dilekatkan, karena kemarin tadi kita banyak kan pendapatan sesuatu kemana, ambil antara 2 atau 3 mana yang harus dilakukan di dalam kelas tersebut. Dan kemudian budaya positif ini jangan teori saja, namun harus dipraktekkan, karena hal itu akan mendorong atau memberi bentuk gerak kepada siswa dan kepada kita sendiri. Jadi apa yang disampaikan peneliti saya mengharapkan bisa dipraktekkan secara baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang memberikan masukan kepada saya. Terus selanjutnya terima kasih dulu kepada kepala sekolah. Memang ini kepala sekolah di sini tentu saya ingin menerapkan budaya positif, karena kita sudah berada pada zaman kemajuan
Ya. Apalagi sekarang kita menggunakan guru merdeka, tentu budaya positif ini harus kita terapkan. Tetapi di sini Pak Kepala Sekolah, mungkin saya butuh rekan kerja untuk menyelesaikan ini atau semacam kerja bersama dengan guru-guru lain untuk menciptakan budaya positif ini di sekolah. Jadi kalau itu sudah tercapai, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan pada sekolah kita. Ya, ada lagi? Baik, silakan Bu Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya saya dan teman-teman yang lain baru mendapatkan ilmu seperti ini dari pengalaman Ibu Andi dengan Mbak Nanda yang telah mengikuti apa namanya CDP. Ya, CDP. Saya singkat saja Pak, menarik bisa jadi masalah penunjukan di video tadi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuatkan awal semester. Ya. Iya, yang Awal semester. Pertanyaan di sini, apakah ini dibuat oleh siswa kelas dengan wali kelasnya atau pada setiap bidang studi mata pelajaran? Terus yang kedua, kami sangat setuju dulu. Sebenarnya sebelumnya saya selalu yang biasa saja tentang mendapat ini karena setiap kali semester itu saya telah ikut perjanjian apakah ini benar atau tidak saya tidak tahu. Tapi saya sebenarnya ini kalau memang dibuat secara pertama di wali kelas, apakah ini berlaku untuk mata pelajaran ini? Terima kasih. Sebenarnya warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Mati. Benar, keyakinan kelas ini dibuat oleh setiap guru. Jadi intinya keyakinan kelas ini dulu kita namanya kontrak belajar. Setiap guru itu mempunyai kontrak belajar. Jadi setiap guru itu di awal semester membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Tentu di sini juga diikuti dengan nanti keyakinan sekolah kita. Dan sekolah juga akan mempunyai keyakinan sekolah yang akan kita buat secara bersama. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh guru mata pelajaran, tetapi hasil kesepakatan seluruh murid. Hasil kesepakatan seluruh murid kita tawarkan kepada murid aturan yang kita inginkan, aturan yang negatifnya atau kata-kata negatifnya, yaitu seperti tadi kelas harus bersih. Kita kumpulkan dulu apa yang mereka inginkan. Kita kumpulkan, setelah itu baru kita telah kita jadikan keyakinan kelas dengan bahasa-bahasa yang positif. Begitu berarti. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang ingin kita sampaikan di sini atau memberikan pendapat. Saya sebagai calon guru penggerak, ini adalah tugas saya untuk memberikan materi kepada atau memberikan aksi nyata saya dalam mengikuti pembelajaran atau pelatihan calon guru penggerak untuk menyampaikan budaya positif ini di sekolah, yaitu tujuannya adalah guru.